Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Apakah pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ini berikut adalah contoh pergaulan sehat. Yang kedua adalah pergaulan tidak sehat atau biasa dikenal sebagai pergaulan bebas, merupakan kebalikan dari pergaulan sehat yang biasanya cenderung menyerupai. Yang kedua ada 4 positive health. Menurut WHO, pengertian sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, definisi sehat bagi WHO terdiri dari suatu komponen penting dari 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu yang pertama ada sehat jasmani, yang kedua sehat mental, yang ketiga ada sehat spiritual, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Sekarang kita masuk ke penyebab pergaulan bebas. Apa sih penyebab pergaulan bebas? Yang pertama adalah kekurangnya pemahaman terhadap agama dan iman. Mengapa demikian? Karena agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau, karena mereka tidak lagi mempunyai landasan hidup. Yang kedua adalah perubahan zaman. Memang seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan juga ikut berkembang. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka bergaul seperti orang barat yang terkesan bebas. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi. Pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seorang remaja terpicu untuk ikut bermewah-mewah tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan yang tidak baik guna memenuhi kehidupan mewahnya. Lalu yang terakhir adalah kurangnya kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat membuat remaja tersebut lepas kontrol, sehingga tidak jarang remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak muda. Lalu, orang tua akan campur tangan jika telah terjadi sesuatu. Ini adalah tanda-tanda pergaulan sehat dan tidak sehat. Seperti yang dilihat, tanda pergaulan sehat yaitu adalah memiliki akhlak yang mulia, sopan dalam bertutur kata, memiliki akhlak yang mulia, sopan dalam bertutur kata, selalu mengingat kebaikan, mengunjungi teman yang terkena musibah, dan tidak membicarakan aib teman dan jajarannya. Ada pula tanda pergaulan tidak sehat, seperti suka menghamburkan uang untuk hal yang tidak baik, sering menghalalkan segala cara, munafik, dan memiliki rasa ingin coba dan merasakan. Lalu yang terakhir adalah perubahan lingkungan pergaulan. Sekarang kita masuk ke dampak pergaulan tidak sehat. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi obat-obatan terlarang hingga akhirnya ketergantungan, seperti mengonsumsi narkoba atau sejenisnya. Yang kedua adalah menurunnya kesehatan. Yang ketiga, dapat meregangkan hubungan keluarga yang mulanya harmonis menjadi semakin renggang, dan lalu akhirnya tidak pernah berkomunikasi lagi. Lalu yang keempat adalah menurunnya prestasi. Apa saja sih pencegahannya? Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan bebas, remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberikan pendidikan kerohanian agar mereka sadar apa yang telah ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat. Yang kedua adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat menghasilkan remaja yang sehat pula. Lingkungan yang kurang baik juga dapat menjerumuskan remaja kepada pergaulan. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sangat sulit sekali untuk kembali dalam lingkungan yang baik. Lalu selanjutnya kita akan melihat cara mencegahnya. Apa saja sih cara mencegahnya? Hal-hal yang perlu dilakukan remaja agar memiliki pergaulan yang sehat adalah: yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin.
Lalu membiasakan meminta izin jika hendak keluar rumah, menyalurkan bakat dan minat dalam hal yang positif. Lalu yang terakhir adalah yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru tidak bermaksud mengekang, tetapi demi masa depan. Dan yang terakhir, membiasakan bicara hal-hal yang terjadi kepada orang tua di rumah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.